dalam ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan. Adil nggak kita sekarang? Nah, kemudian coba lihat, kenapa Endorgan ngomong? Endorgan ngomong, saya akan sampai kapanpun saya akan membebaskan Yerusalem dari Israel. Ini kan saya bilang, kita konflik paradigma. Konflik paradigma ketika apa? Ketika Donald Trump memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Persis. Terjadi benturan yang luar biasa sekarang ini. Ya kan? Tiba-tiba Endorgan ngomong. Nah sekarang kita ini, saya mohon maaf ya, ini belum terbukti aja bahwa kegiatan khilafah yang ada di Indonesia itu semua disupport sama siapa? Sama Endorgan. Ya, Pak Putih nanti ngomong, Pak Putih, itu semua investor dia kan sudah mulai dicabut satu-satu. Nah sekarang mereka itu kesulitan duit. Berlindung ke saya sekarang mereka. Dibuat masalah ini supaya mendatangkan duit. Nah, kemarin kita lihat ya, mengapa polisi Israel ya ikut menyerang, ikut melakukan suatu tindakan yang katakan dibilang brutal lah. Karena Masjid Al-Aqsa itu dipakai sebagai apa? Stronghold. Tahu nggak kalau saya ngomong stronghold? Membangun pusat kekuatannya, titik-titik kekuatan ditaruh di situ. Kita harus jujur lah. Sekarang kita bingung melihat Israel. Who is wrong? Who is right? Ya, siapa yang benar, siapa yang salah? Bingung kita. Ketika Israel berbuat sesuatu, dibilanglah dia bad guy. Tapi kalau orang Palestina berbuat sesuatu, good guy. Ini kan nggak adil. Udahlah kita buka aja lah. Dan masalah Palestina sama Israel ini nggak akan selesai-selesai ini. Nggak akan selesai sampai Tuhan Yesus turun. Nah coba Pak Paul, saya nggak tahu ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, kira-kira Tuhan Yesus turun nanti di bukit mana? Zaitun. Nah, itu yang harus kita jawab. Jadi menjelaskan ini kepada mereka supaya mereka terang benderang. Emangnya si Ustadz Somad itu ngerti? Dia belajar kan dari apa yang dia dapat. Tapi dia pernah belajar Bible kita ini enggak? Buka satu persatu. Itu Yerusalem itu kotanya Tuhan Yesus. Di mana dia disalibkan. Bethlehem itu tempat lahirnya dia. Makanya disebut Bethlehem. Bet Elohim. Ya. Jadi kita ini harus terbuka. Saya jujur aja ya, sebenarnya saya nggak mau bicara agama, tapi memang hari ini kan bicara agama. Saya maunya bicara agama, ini kena tanya jawab, ya kan? Wajar saya tidak menista agama orang. Ya, tapi kolom saya sebenarnya masalah nasionalis. Tapi karena kita bicara ini, belum lagi Poso sekarang ini. Saya tadi ditemui sama orang-orang Poso, anak-anak muda Poso sampai jam 5 tadi ketemu dengan saya. Bagaimana ini Pak Tobing? Ya, saya bilang dulu waktu Tibo CS kita kembalilah, lihat lagi lah ke belakang, what was, apa yang sudah terjadi. Ketika Poso dulu Tibo CS, ya itu Kapoldanya letting saya, namanya Brigadir Jenderal Ugroseno. Terakhir dia pensiun sebagai Wakapolri. Dia diperintahkan untuk menghukum mati Tibo, dia nggak mau. Saya sampai bilang sama dia, hebat lu, Gro, karaktermu luar biasa. Ya bagaimana saya membunuh mereka, disuruh menghukum mati mereka. Hati nurani saya nggak sampai hati, karena mereka nggak bersalah. Akhirnya diganti dia, diganti sama yang jadi Kapolri kan. Ya kalian cek aja sejarahnya. Jadi, ya ini kalau saya bilang, ini sudah keterlibatan tingkat tinggi sebenarnya. Nah sekarang tadi saya bilang sama adik-adik yang dari Poso itu. Terus dia bilang, bagaimana Pak Tobing ke depan? Loh, kalian itu di sana mayoritas Kristen. Kenapa kok kalian mayor Kristen bisa jebol pertahanan kalian? Nah, sekarang wali kota kalian juga Kristen. Ya, dari Manado. Tapi kok jebol? Artinya apa? Kalian tidak melaksanakan konstitusi dari kerajaan Tuhan dan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahkan tadi yang menyediakan peti matinya itu yang 4 biji, itu tadi Pak Dolpi namanya, di depan saya ngomong, itu tadi saya ikut menyumbang untuk peti mati yang 4 orang itu. Ya sudahlah. Tapi ini akan menjadi
menjadi masalah bagi bangsa ini. Tapi hebatnya mereka yang di Poso itu. Tadi kan saya kirim ke Pak Paul itu. Malah mereka mendoakan supaya yang membunuh itu bertobat. Nah, tadi saya bilang sama mereka, ya kalian anak-anak muda, ya sadarlah. Kalian sudah kompak nggak di sana? Kalau kalian kompak sebenarnya nggak bisa. Tapi memang Poso itu kan pusat kekuatan-kekuatan orang percaya. Dan itu siapa yang berupaya untuk menguasai itu? Kapan itu dimulai? Nah, kita kan saya bilang, kita harus menjawab 6 pertanyaan ini. Ya, mengapa, siapa, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana mereka melakukan itu, dan bagaimana mereka melakukan itu. Saya udah ngomong sama Pak Pute sebenarnya. Apa yang terjadi di Indonesia ini, mau gempa bumi, mau tsunami, mau penyakit, wabah penyakit ini, bukan kebetulan. Tapi ini sudah terkonsepsional. Saya kan udah bilang kemarin, ya, by design, secara terstruktur, secara sistematis dan masif. Jadi bukan apa-apa. Saya ini kemarin di belakang saya sudah banyak juga para jenderal-jenderal. Dia bilang, Bing, ya kalau saya kan dari dulu saya bilang, sudah dari awal saya sudah menyampaikan semua konsep ini kepada kalian. Tapi kalian nggak mau bicara, karena saya cuma bintang 1 pangkat saya. Kalian kan bintang 3, bintang 2. Waduh, mereka bilang apa sama saya? Nggak seluas itu pengetahuan saya. Loh, kalian kan sudah saya kasih konsep, tapi konsep kan belum tentu saya bisa menyampaikan itu, Bing, katanya. Ya udahlah, kalau gitu kalian nggak berani, saya masuk. Tiba-tiba memang, apakah kebetulan saya ada di Zoom ini? Saya nggak tahu. Ini rencana Tuhan paling indah. Terus Pak Putih juga saya ajak. Siken saya ajak. Besok hari Sabtu, Siken itu saya akan bicarakan juga. Saya undang dia supaya kami bicara di tempat anak muda ini. Saya udah bilang, kumpulkan kalian. Tapi tidak Zoom ya. Kita tukar pikiran, dialog, supaya kalian biar tahu apa konsep anak muda ke depan. Terutama kalian anak-anak yang percaya. Kita harus action, jangan diam saja. Lalu kalian diam, selesai. Makanya orang benar, ya, karena orang benar banyak nggak ngomong, akhirnya terbengkalai kita ini. Dan ini sudah lama sekali konsep ini. Bagaimana kita, waktu perlu, ini waktu saya bilang, 22 sama 23. 24 itu sudah enggak lagi, saya bilang. 24 awal, sudah enggak ada lagi, orang udah buyar. Saya bilang, oke, kalau kalian mau. 1 hari tadi saya ngomong itu, baru pulang saya langsung, waduh, papa anak-anak bilang, itu ribut si Paul Jang, itu anak saya yang nomor 2 perempuan itu, dia selalu buka Paul Jang terus. Nah, jadi oke lah ya, ini. Jadi tolonglah buka itu Pak Paul, ya kita buka aja. Yerusalem itu milik siapa sesungguhnya? Kenapa ada Masjid Al-Aqsa? Sekarang pertanyaan lagi ya, saya baca sejarah. Itu The Lion Heart. Siapa itu The Lion Heart? Raja Inggris. Sampai datang dari Inggris ke Israel. Ya, merebut kembali. Sampai dia pulang pun dia mati kan? Nah, ini apakah Inggris diam-diam aja? Diam-diam dia. Nah, yang terjadi sekarang ini, kita juga bacakan, mungkin Pak Paul bisa lebih tahu lah, bahwa Yerusalem itu akan diserang dari utara, akan diserang dari barat, dan akan serang dari timur. Kalau dari utara, dulu orang memperkirakan adalah Rusia. Tapi ternyata sudah ketahuan sekarang, Turki. Nah, yang dari barat itu mana, timur itu mana? Iran itu mana? Iran. Satu lagi dari Sudan. Nah, yang dari selatan siapa? Saya lupa membaca di Bible bahwa Israel itu nanti akan dikuasai selama 7 minggu dari pasukan dari timur. Nah, sekarang yang dari timur ini dari Asia Timur atau dari timur dengan 100.000 pasukannya. Siapa yang sudah siap seperti itu? Bukan 100.000. Itu ada di Bible. Ya, selama seminggu nanti Israel itu akan dikuasai. Tetapi setelah itu lepas karena ada kebenaran. Nah, ini coba kita buka lah. Kalau kita membahas ini memang tadi saudara kita bilang buka dari sejarahnya. Oh, saya setuju sekali. Setuju sekali. Buka itu biar mata mereka itu bisa melihat. Pikiran otaknya itu cerdas semua, bisa apa yang dikatakan Tuhan. Siapa Tuhan mereka? Saya masih ragu kok.
Cuman kemarin Pak Saifuddin Ibrahim bilang Tuhannya semua, Tuhannya bangsa-bangsa. Oh, saya belum setuju dengan kata-kata dia itu. Nggak setuju saya. Belum setuju saya. Kalau semua Tuhan bangsa-bangsa ini adalah Tuhan Yesus Kristus, saya nggak percaya. Ya, makanya kita ada yang tidak bertuhan. Nah, sekarang kita lihat saja. Kalaulah di Israel itu tadi turunan dari Yakub, Yakub namanya udah diganti Israel. Sekarang pertanyaan, turunan si Esau ada di mana? Ini karena mereka sejak pertama udah berkelahi. Saya kira ini pertanyaan saya, Pak Paul. Ini hanya saya berpikir ini saya pasti mendapat pertanyaan terus. Tadi juga anak-anak muda dari Poso menghadap saya, bagaimana ini Pak Tobing? Kalian ngapain ngadap saya bilang. Kemana tuh jenderal-jenderal kalian yang dari sana itu? Yang dari NTT dari mana? Menghadap aja ke mereka. Atau mereka kalian kumpul. Tapi saya bilang, kekuatan kita di anak muda. Bisa nggak kalian kumpulkan mahasiswa-mahasiswa itu? Karena kalian yang bisa merubah negara ini. Ya kan? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang asli. Ya, yang asli. Tetapi kita juga yang merubah Undang-Undang Dasar itu kan. Kita ya, udah lakukan Pak Jenderal ditolak. Oke. Pak Putih, kita udah seminggu ketemu ini. Coba itu aja lah kira-kira. Oke. Kemudian ini satu, ada peringatan sama si Rahid itu. Si Rahid, tolong itu latar belakang Anda itu ganti. Ya, coba. Boleh saya tambah 1 menit, Pak Paul? Boleh Pak Bri. Oke. Terima kasih Pak Amang Brigjen Tobing. Ada yang suaranya kresek-kresek nih. Memang seperti itulah kejadiannya ya. Jadi memang Israel tidak pernah mencaplok Palestina dari sejak zaman dulu tuh sampai hari ini. Justru yang dikuasai yang katanya dikuasai tanah West Bank itu justru Jordan yang menyerahkan ke Israel penduduk-penduduknya itu, iya kan? Jadi gini maksud saya. Jadi kebanyakan kan hampir banyak banget ini dibuat menjadi alat propaganda politik satu negara gitu untuk kepentingan tertentu. Nggak ada hubungannya sebenarnya antara Indonesia dengan Palestina. Jadi kalau bisa si channel ini bisa juga sih untuk mendukung dengan keras supaya Pak Jokowi bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Oh, bisa itu. Sama dengan zamannya Gus Dur dulu gitu. Bisa diatur itu. Wani piro. Kurang ajar ini yang nonton ini 4,7K, yang like cuma 1,8. Wah, ini nanti lama-lama saya rudal juga lu entar pakai sebut. Pak Paul. Ya. Sedikit tambahan, Pak Paul itu bisa di situ dibuka nanti supaya jelas. Ini ada denah yang di depan saya itu Palestina, Israel saling serang. Ya kan di situ kan ditulis yang di bawah. Apa yang menyebabkan kekerasan? Bisa difoto Pak Hendro, difoto lalu di-sharing. Nanti dikirim ke Pak Paul. Saya melihatnya yang satu, saya nggak konekin ini Pak Gajah Mada. Jadi saya itu dari tadi itu saya melihat dari laptop. Ini saya pakai handphone. Jadi saya bacakan nanti Pak Paul bisa langsung di situ bahwa kelihatan bahwa pertarungan antara Israel dan Hamas dipicu bentrokan selama berhari-hari. Berarti sudah berhari-hari yang lalu terjadi. Antara warga Palestina dan polisi Israel itu di komplek puncak Bukit Suci yang di Yerusalem Timur. Lokasi itu sangat dihormati umat Muslim. Mereka menyebutnya sebagai Al-Haram As-Syarif atau tempat suci mulia. Ya kan? Itu derajat yang sama juga diakui juga sama komunitas Yahudi, Pak Paul. Mereka itu menyebutnya sebagai situs, ya kan? Yerusalem adalah ibu kota Israel sejak zaman Daud. Ya, yang namanya Temple Mount. Itu namanya itu juga jadi tempat suci diakui oleh dua-dua. Jadi Hamas ini menuntut Israel, dia menarik pasukan kepolisian dari lokasi tersebut. Dan distrik yang dikuasai atau didominasi keturunan Arab. Itu namanya tadi Pak Paul bilang, itu adalah Sheikh Jarrah. Ya kan, Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah adalah lokasi di mana beberapa keluarga Palestina menghadapi ancaman penggusuran oleh pemukim Yahudi. Ya kan, ini sebenarnya sudah terjadi lama.
Terus akhirnya dipicu mereka ngelemparin orang yang di ratapan itu, tembok ratapan, lari masuk ke Aqsa lah. Itu di dalam denahnya itu Pak Paul, itu kelihatan sekali di situ bahwa ternyata memang itu di depannya tembok ratapan itu sebelahnya Al-Aqsa, sebelahnya yang namanya Al-Haram As-Syarif, terus ada Kubah Syahrah. Itu cuma satu lokasi. Dan lokasi itu sebelahnya itu adalah kawasan Yahudi dan sebelahnya lagi itu adalah kawasan Muslim. Sebelah kawasan Yahudi itu kawasan Armenia. Itu Armenia kawasan Kristen lagi. Jadi kawasan Arab ini, kawasan Muslim ini nggak terlalu besar karena dia dikelilingi oleh yang dari kawasan Kristen, kawasan Armenia, dan kawasan Yahudi. Satu tempat suci itu antara lain ada Masjid Al-Aqsa, ada ratapan tembok, ada Al-Haram As-Syarif, dan Kubah Sakrak. Itu. Coba Pak Paul lihat nanti bisa di-scan itu jelas banget deh. Kelihatan bahwa ya panjang dari nanti di situ kelihatan sekali bahwa ini cikal bakalnya. Mereka perebutan antara tempat aja. Itu perebutan tempat yang sama-sama dibilang suci, tapi dijaga oleh polisi dari Israel. Mereka tidak mau. Mereka mau itu yang jaga adalah orang Palestina. Ini kan nggak benar. Orang Yahudi, orang Israel menganggap itu tempat suci mereka, rebutan tempat suci lah. Itu coba dibuka itu Palestina. Pak Hendro, kalau Pak Hendro bisa buka WhatsApp pakai komputer, itu tinggal di print screen Pak, di print screen pencet, lalu Bapak masuk ke WhatsApp, Ctrl V itu kekirim ke Pak Ujang, nanti Pak Ujang buka. Saya juga pengen lihat dana itu Pak. Kalau cari lihat dulu pasti saya nggak kejar waktunya. Betul. Ini saya nggak bisa ini nih terus terang ya. Ini kan soalnya satu. Saya pakai laptop itu saya buka buat berita-berita ini, berita luar juga banyak kan. Saya pakai HP kebalik tadi, saya mau pakai laptop. Oh, kalau nggak di foto, kalau pakai HP, di foto pakai HP, dipakai foto pakai HP, nanti dikirim pakai WhatsApp. Aja Pak. Saya pengen lihat denahnya Pak, karena makanya tadi saya tanya sama Pak Habibie tadi. Itu sebelahnya enggak? Itu ternyata sebelahnya tuh yang katanya tembok ratapan itu. Ya, itu sebelahan persis itu. Satu tembok, persis. Pak. Satu tembok dengan suci. Satu tembok malah tuh. Iya, tempat-tempat suci. Lokasinya berbenturan tuh sama-sama suci berarti. Kota Lama itu tempat-tempat suci utama di Kota Lama Yerusalem. Itu persis di kota, gambarnya jelas banget. Aduh sorry saya nggak bisa. Tadi saya masuk tadi mau pakai laptop ini, cuman namanya itu beda gitu. Jadi saya kejar pakai ini. Pak Paul ada kok itu tempat Palestina. Di foto nggak bisa Pak Hendro? Di foto, oh, bisa, di foto pakai HP. Di foto. Ya boleh. Nanti bentar ya. Lanjut dulu. Tanya atau minta Pak, minta kerinduan sama Tuhan biar kita bisa masing-masing mengunjungi Israel. Karena kalau hanya berdasarkan gambar atau peta, kita kadang-kadang berselisih paham dengan ini, tapi kalau kita sudah lihat langsung Israel itu seperti apa, minta sama Tuhan diberikan berkat, betul. Kerinduan untuk mengunjungi tanah. Ya itu kan butuh waktu yang sekarang ini biar bisa sama-sama kumpul. Iya, cuman maksudnya judulnya apa Pak Hendro? Judulnya apa Pak Hendro? Ya, ini kan lagi ditonton hampir 5.000 orang nih, rekor juga nih Pak Paul. Pak Paul, Palestina Rusia saling serang. Palestina Rusia saling serang. Itu tapi nanti di bawahnya kelihatan penyebab utama masalah ini apa itu di situ ada. Terus nanti tempat-tempat suci utama di Kota Lama Yerusalem. Nanti di situ apa yang menyebabkan kekerasan. Nah nanti di bawahnya apa yang menyebabkan kekerasan ini ada tempat-tempat suci utama di situ jelas banget itu satu tembok semua. Satu lingkungan kecil aja. Oh, dari gitu. bbc.com ya? Iya. Iya, maksud saya itunya loh, dikasih tahu apanya. Ini saya ambil dari ya betul bbc.com. Langsung aja Pak, betul. Kirim linknya aja. Udah ada kok Pak Paul, betul tadi bbc.com Indonesia Dunia. Nah ini udah saya ini kan ya.
Nah, itu. Sambil belajar Pak Kacamada. Nanti kalau itu gampang kan. Jadi tadinya saya tuh mau pakai laptop tapi pakai HP, tapi ternyata ini Pak Paul tuh jelas tuh lihat tuh. Itu satu lingkungan doang, satu kotak kecil itu. Ini buat info yang lain. Kalau Suaranya tadi Pak Paul. Itu tembok ratapan tuh sama Masjid Al-Aqsa tuh nempel tuh memang benar. Iya. ya Lihat tuh. Sudut ya. Tembok ratapan. Nah, jadi yang dilemparin batu tuh di situ tuh. Kan tembok ratapan kan tempat sucinya umat Yahudi kan. Mereka kepalanya seperti mau dijedot-jedotin gitu kan ke tembok ratapan gitu kan. Nanti Pak Paul bilang Syekh Jarrah itu ada tempat suci yang dua-duanya menganggap suci. Orang Muslim menganggap suci, orang Yahudi menganggap suci. Itu yang namanya Al-Haram tadi, Masjid Syarif itu. Udah bagaimana kalau kayak begitu? Orang namanya tempatnya dijaga. Ya di dalam kompleks itu ada 2 masjid, satu yang bulat yang putih itu yang di sana itu yang namanya Dome of the Rock atau Al-Haram itu. Yang satu lagi yang di samping itu yang sebelah kanan, kalau kita hadap ke timur, itu namanya Masjid Al-Aqsa. Yang dipercaya di situ ada dalam mimpi Nabi Muhammad pernah hijrah ke situ. Iya. Di situ dia. Nah, persis di tembok itu yang merah itu kawasan Yahudi itu, Pak. Jadi Nah, ini yang banyak orang suka bingung. Dome of Rock sama Masjid Al-Aqsa suka dianggap sama, padahal berbeda itu. Ya, beda. Beda. Itu dia jelas sekali itu. Orang nempel bagaimana? Itu yang di Al-Haram itu. Perayaan Yahudi, Pak. Itu perayaan Yahudi, Pak. Itu kawasan merah itu penuh banget dengan orang, Pak. Dan yang di sebelahnya itu juga kadang kalau hari raya